Inilah channel IPO Lexos Budhankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sarman Kidemang. Merdesa. Oke sahabat Sarman Kidemang, sahabat Kades, sahabat perangkat BPD, para pemerhati desa, para pencinta desa yang berada di Indonesia bagian timur, selamat siang. Yang berada di Indonesia bagian tengah juga selamat siang. Dari Pulau Irian Jaya, Pulau Jayapura atau Provinsi Jayapura, Polisi Papua. Maaf, barangkali saya orang lama, jadi saya kadang-kadang kalau menyebut Papua itu Irian Jaya, Irian Barat, maaf. Yang ada di Maluku, yang ada di Sulawesi, di selatan, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di Bali, semua saja yang berada di Jawa juga. Kali ini Sarman Kidemang ingin menyampaikan berita ya cukup mengembirakan bagi kita semua, tentu saja para pemerhati desa, baik kepala desa, bagi perangkat desa. Kalaupun ada yang tidak senang ya hal biasa. Kita akan sampaikan, namun sebelumnya saya ingin katakan sejujurnya, saya akan terima kasih kepada para pimpinan aksi, ya, kepada para pengurus aksi yang ada di pusat, khususnya yang selalu mengawal rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oke sahabatku, apa saja langkah beliau, kerja beliau dalam rangka mengurusi rancangan undang-undang ini bagi mereka, terutama para pimpinan aksi yang berada di Jakarta. Oke sahabatku, ikutilah dari Sarman Kidemang. Oke sahabat Sarman Kidemang, rekan-rekan kepala desa, saya dapat pertanyaan begitu banyak ya, dari luar Pulau Jawa terutama nih. Baiklah, karena sebelumnya saya juga mohon maaf kepada rekan-rekan pengurus aksi yang berada di pusat yang sudah menyampaikan berbagai macam pendapat dari para pemerhati desa, kepala desa, perangkat desa untuk debat rancangan peraturan undang-undang, terutama perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagaimana kita ketahui bahwa rancangan ini sudah memasuki babak akhir. Dari awal kita unjuk rasa atau demo di Jakarta sudah diterima dan seterusnya. Akhirnya undang-undang kita tidak memasuki jalur prolegnas, tetapi melalui jalur kumulatif terbuka atau menterengnya open parliament atau jalur eksklusif. Sampai saat ini undang-undang sudah dikawal, sudah sampai kementerian juga sudah, bahkan di dalam rapat kementerian para eselon ini sudah mendata DIM, daftar inventarisasi masalah, dan DIM ini tanggal kemarin sudah diserahkan ke Sekretariat Negara. Nanti dari Sekretariat Negara kemungkinan tanggal 18 September akan diserahkan ke DPR. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada para pengurus
pimpinan pusat dari Aksi Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia, di mana aksi ini adalah merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi kepala desa atau perangkat desa, ya. Karena harus ada satu pintu. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak atau ada beberapa organisasi kepala desa yang menaungi kepala desa. Nah, di dalam forum nasional kita sebut namanya Aksi Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia. Saya sampaikan terima kasih dalam pengawalan mewakili kepala desa, mewakili perangkat desa, mewakili pemerhati desa, sekaligus mewakili semuanya. Yang pertama, sebagai ketahui bahwa ketua aksi adalah dijabat oleh Bapak Irawadri, ini dari kepala desa di Sumatera Utara, ya. Jelasnya desa mana itu ada di aplikasi yang satunya saya, ya. Kemudian ada juga Bapak Haji Saifuddin, sarjana hukum, ini dari Jawa Tengah, tepatnya di desa Kasegeran, Kecamatan Cilango, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Saifuddin, Pak Irawadi. Kemudian ada juga Muhammad Jufri Lau, sarjana komputer atau sarjana komunikasi, ini dari Sulawesi Selatan, SKM dari Sulawesi Selatan. Terima kasih, walaupun jauh, maaf Mas. Selamat siang. Mas Rifki Hidayat dari Bengkulu, terima kasih Mas Rifki Hidayat dari Bengkulu. Ada juga dari Sekretaris Jenderal Mas Heru Nur Cahyo, sarjana ilmu politik dari Jawa Tengah. Terima kasih ini dari Temanggung apa Wonosobo ini. Kemudian ada juga Wakil Sekretaris Nasihatun Fitriani SPD dari Jawa Tengah juga. Kemudian Bendahara Jupri SIP dari Sulawesi Selatan. Terima kasih Mas Jupri. Kemudian ada Wakil Bendahara Hajah Onas Hestiani SIP dari Jawa Barat yang selalu ikut ini. Kemudian ada juga bidang-bidang organisasi, ada bidang organisasi dan pengkaderan, ya. Ada Ketua HP Surahmi Harja dari Jawa Barat. Kemudian anggota juga Aziz Maulana dari Jawa Barat. Kemudian Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga ada Sarkawi SPD MI Magister Ilmu Komunikasi dari Bengkulu. Terima kasih. Anggotanya Aziz Maulana dan rekan. Ada juga bidang komunikasi dan hubungan antar lembaga. Ada Sarkawi ada bidang hukum dan hak asasi manusia. Mr. Panjaitan SH, MR Panjaitan SH dari Sumatera Utara. Terima kasih Mas Panjaitan. Anggotanya Andriani dari Jawa Barat. Kemudian ada juga bidang hukum dan hak asasi manusia dari dari bidang wirausaha dan sosial ekonomi, Jalaluddin dari Jawa Barat, dan Andi Pangeran Mustamu, sarjana sosial MM Sulawesi Selatan. Kemudian bidang pendidikan, pelatihan dan ilmu teknologi, ketua dipegang oleh Fajar Prasetyo Utomo SPD dari Jawa Tengah. Anggotanya Yusuf dari SPD dari Jawa Barat. Bidang pemberdayaan perempuan dan hubungan perlindungan anak, Endang Fatmawati dari Jawa Tengah, Andi Umi Zulaika dari Jawa Barat. Ada bidang budaya dan lingkungan hidup, Ketua Amrun Sen dari Bengkulu, dan Ramli dari Jawa Tengah. Sahabatku, barangkali itu sedikit mengenai informasi tentang pengurus kita Aksi Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia yang selalu berkiprah, yang selalu mengawal pengawalan rancangan undang-undang dari pertama kita mengadakan unjuk rasa atau demo sampai dengan penerimaan di DPR, sampai dengan tersusunnya naskah ini, terus sampai saat ini sudah di Sekretariat Negara.
Oke sahabatku, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus aksi yang berada di Jakarta, yang selalu ikut ke Jakarta untuk selalu mengawal terlaksananya rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Tapi sekali lagi, waktu masih lama, waktu masih panjang. Jadi harus terus dikawal. Oke sahabatku, barangkali kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena banyaknya kepala desa, sehingga supaya tidak gerudak-geruduk ke Jakarta, kita melewati perwakilan. Ya. Dan bagi pengurus yang berada di luar Pulau Jawa pun demikian, kami sampaikan mohon maaf apabila karena kita kadang-kadang waktu mepet, waktu terdesak, waktu mendesak agar harus segera hadir di Jakarta, maka kita cukuplah diwakili oleh rekan-rekan kita yang berada dekat di Pulau Jawa. Ya, yang ada di Banten, di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ya, mendekat ke Jakarta untuk bisa mengikuti baik di sidang-sidang di kementerian itu mengawal maupun di nanti Sekretariat Negara. Mungkin besok ini ya, kemungkinan tanggal 11-12 kita harus ke Jakarta ke Sekretariat Negara. Oke sahabatku, tunggu terus update tentang rancangan undang-undang ini agar rekan-rekan tidak ketinggalan. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel Sarman Gitemang. Ikut komen, berikan kami tanggapan seperti apa. Berikan kami komen seperti apa. Sepedas apapun komennya pasti akan kami terima. Demi kemajuan desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.